Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Masa Project 16. Hari ini kita kajian Senin malam di Musik Al-Kalam tentang cinta Allah dan cinta Rasul. Kalau menyaksikan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa selamat hadir kaki kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin mukarramin wa mukarramin yang saya hormati, saya muliakan para kesepuhan, para asatidz, para pengajar, pengurus DKM, Mushola Al-Kalam, hadirin dalam pengajian dan dalam pertemuan. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bisa hadir di pengajian bulanan pada bulan ini. Tentu ini semua adalah semata-mata karena kalau kita akan ini ibadah kita dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa melimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan termasuk kita selalu. Masih pembahasan mengenai Maulid. Udah kemarin yang Maulidnya ya. Kira-kira apa yang didapat dari peringatan Maulid sudah disampaikan oleh guru kita, penceramah kita. Dan dengan itu pada malam hari ini tidak ada salahnya kembali kita mereview dan refresh materi-materi Maulid yang biasa disampaikan oleh para penceramah dan para guru kita. Nah, kebetulan di kitab Mukasyafatul Qulub ini ada satu bab yang membahas tentang kewajiban taat kepada Allah dan juga mencintainya, dan juga mencintai Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Muhammad kepada umatmu, in kuntum, jika kalian mencintai tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai. Al-Imran ayat 21. I'lam, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, anna mahabbatal abdi, bahwasanya atau sesungguhnya cintanya seorang hamba lillahi, kepada Allah, wali rasulihi, dan juga kepada rasulnya. Ini satu paket ya, tidak boleh dipisah-pisahkan. Kalau cinta kepada Allah harus cinta kepada Rasul juga ya. Sebagaimana dua kalimat syahadat itu tidak bisa dipisahkan. Asyhadu an la ilaha illallah, harus juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Maka cinta kepada Allah juga satu paket dengan cinta kepada Rasul. Tidak boleh kita separuh-separuh, setengah-setengah, sebelah-sebelahnya. I'lam rahimakallah anna mahabbatal abdi, sesungguhnya cintanya seorang hamba lillahi, kepada Allah, wali rasulihi, dan juga kepada rasulnya, ta'atuhu lahuma, yakni dengan cara taatnya
wujud yang sesungguhnya, bukti yang sesungguhnya bahwa seseorang itu betul-betul dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya adalah diwujudkan dengan ta'atul lahuma, taatnya hamba tersebut lahuma kepada Allah dan juga kepada Rasul. Baik, kita lanjutkan dulu. Maka ini yang kemudian perlu kita pahami dengan sebenar-benarnya. Ya, bahwasanya cintanya seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya itu adalah wujudnya, buktinya adalah dengan cara hamba tersebut taat kepada Allah dan kepada Rasul. Jelas ya? Jadi jangan sampai kita hanya mengaku saja, tadi menjawabnya malah cari cinta. Ya, tetapi ketaatannya ini nol. Berarti itu namanya cinta palsu. Di mana-mana cinta palsu itu tidak disukai. Ya. Cinta palsu itu tidak disukai karena biasanya kalau cinta palsu itu hanya membual saja. Ya. Isinya kebohongan, hanya membual saja. Dia tidak cinta sebenarnya. Watiba'u amrohuma, dan mengikutinya hamba tersebut amrohuma, perintah keduanya, yaitu perintah Allah dan juga perintah Rasulnya. Wa mahabbat Allah, sementara cintanya Allah lil ibadi terhadap hambanya, in amanu alaihim bil kufran, yaitu dengan cara Allah memberikan kenikmatan kepada hambanya tersebut bil kufrani. Apa kenikmatannya itu? Berupa ampunan. Iya, Masya Allah. Yang kita carikan dalam hidup ini adalah ampunan Allah. Ya, waktu kita sholat juga pengen diampuni, kita ngaji juga pengen diampuni dosanya. Maka nikmat yang sangat luar biasa di antara nikmat-nikmat yang lainnya tentu saja adalah nikmat ampunan dari Allah. Dan ampunan Allah itu adalah tanda cinta Allah kepada hamba tersebut. Makanya kalau sempat kita sebelum meninggal diberikan taubat oleh Allah, tanda Allah cinta kepada kita. Karena Allah akan berikan ampunan kepada kita. Tapi kalau kemudian belum sempat kita bertobat sebelum meninggal, silakan 12. Kalau sudah mendapatkan ampunan, tentu saja kita pun akan dibebaskan, dijauhkan dari api. Karena Allah cinta dan sayang kepada kita. Tapi kalau kita dibiarkan terus-terusan berdosa, bermaksiat sampai usia lanjut sampai usia ngap-ngapan baru bertobat baik, berarti Allah tidak sayang. Ma'udzubillahi min. Ayo, kalau kita ingin disayang oleh Allah supaya mendapatkan ampunan, perbaiki, jauhi oleh kita kemaksiatan dan perbaiki amal perbuatan. Betul, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan harta kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintai. Tetapi Allah hanya akan memberikan hidayah ataupun iman kepada orang yang dicintainya saja. Jangan kemudian kita silau dengan orang kafir. Dunia Cina Muslim Indonesia yang dimakrokan. Allah senang hatinya. Terus yang mau kita cari kesenangan itu kesenangan siapa? Cinta dari siapa? Tentu saja adalah cinta dari Allah. Karena menguasai di alam raya ini adalah Allah. Dunia akhirat penguasanya adalah Allah. Kita akan berharap di akhirat nanti pahala dari siapa? Kalau bukan dari Allah. Ya. Nah itu ini kita harus memahami betul. Dan itu wa mahabbatullah lil ibad, dan cintanya Allah kepada hamba-hambanya, in amanu, dengan Allah karuniakan kenikmatan kepada hamba tersebut, ya, bil kufrani, dengan ampunan. Maka kalau
kalau kita bisa istighfar, merutinkan istighfar, kita harus bersyukur bahwa kita termasuk orang yang dicintai Allah. Karena dengan sebab istighfar itu kan kemudian Allah akan mengampuni kita. Kalau kita masih mau hadir ke majelis ilmu, bersyukur. Insya Allah hadirnya kita di majelis ilmu ini juga menjadi wasilah Allah memberikan ampunan kepada kita. Karena satu langkahnya itu adalah ampunan, menghapus kejelekan. Satu langkahnya adalah menggunakan. Ada kaum-kaum, kelompok-kelompok yang daripada umatnya Nabi Muhammad ini mengaku. Dia menyatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna la nuhibbu rabbana, sesungguhnya kami ini mencintai Tuhan kami. Mengklaim. Jadi ternyata zaman dulu juga banyak seperti bapak-bapak di sini. Cinta enggak sama Allah, cinta sama Rasul, cinta, tapi klaim doang. Hanya sekedar mengaku. Bapak-bapak yang di sana, yang di sana sampai di sini memang gak jauh berbeda. Ini artinya harus menjadi waspada. Ternyata dari dulu memang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya ayat tadi, yaitu qul in kuntum, hai Muhammad, katakan kepada umat tadi itu yang aku ngaku katanya dia cinta sama Allah. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Kalian ngomong cinta sama Allah tapi kalian ingkar kepadaku. Ya, ingkar kepada Nabi Muhammad, tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Ya, itu kan bohong namanya. Kalau memang cinta kepada Allah, ya Nabi Muhammad inilah orang yang paling dicintai oleh Allah, yang kemudian diperintahkan untuk diikuti oleh umat manusia. Tapi nyatanya itu orang yang mengaku cinta dusta. Buktinya apa? Dia mengingkari ajakan Nabi Muhammad dan juga dia tidak meyakini, mempercayai risalah yang dibawa oleh Nabi, yaitu dengan cara taatnya hamba tersebut kepada keduanya, kepada Allah dan Rasulnya, dan mengikuti tersebut kepada Allah dan Rasul. Clear sudah. Ya. Tapi kalau kemudian mengaku cinta tetapi tidak taat, ya, tidak mengikuti, ya, itu namanya cinta. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahya sunnati, man ahya, barang siapa yang menghidupkan, barang siapa yang mengikuti, barang siapa yang mengamalkan sunnati, terhadap sunnati, terhadap ajaran, terhadap perintah-perintah, faqad ahabbani, maka sungguh berarti orang itu telah mencintai. Tuh. Jadi sebenarnya kalau cinta itu tidak perlu klaim. Seperti tadi bapak-bapak guru-guru cepat-cepat nggak mikir dulu. Cinta nggak sama Rasul, cinta laju baik, nggak koreksi dulu. Kita dipinjam, kan gitu. Ya, karena harus disejajarkan, diselaraskan. Nah, kalau di sini kata Nabi, man ahya sunnati, nggak usah diaku-aku cinta itu, cukup man ahya sunnati faqad ahabbani. Orang itu kalau dia sudah mengamalkan sunnahku, menjaga perintah-perintahku, faqad ahabbani, itulah kata Rasul orang yang mencintai. Itu bukan orang yang ngomong-ngomong saya cinta. Ya kan? Tetapi dalam prakteknya tidak ada, enggak. Ya. Tetapi orang yang mencintai Nabi itu adalah yang ahya sunnah. Yang lagi karena yaumal qiyamati, ya, fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga. Kenapa? Karena dia mencintai. Apa bukti cintanya kepada Nabi? Mengamalkan, menghidupkan sunnah. Menghidupkan sholat berjamaah itu kan sunnah Nabi. Ya, menghidupkan tadarus Al-Quran itu kan sunnah Nabi. Ya, mensyiarkan Islam itu kan sunnah Nabi. Ya. Jadi alhamdulillah, ya, kita harus iri
optimisme sambil terus mengevaluasi diri supaya kita tidak lemah, gitu ya. Jangan bangga dengan istilahnya amalan, merasa sudah banyak, merasa sudah bagus, yang khawatir kita tertib. Tapi di sisi lain tetap kita harus punya rasa optimisme. Ya, ini dengan hadir kita di pengajian, alhamdulillah, bagian daripada wujud kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW. Sebab kata Nabi di sini dikatakan, "Man dhayya'a sunnati haramtu alaihi syafa'ati." Barang siapa yang menghilangkan sunnahku, maka aku haramkan baginya syafaatku. Nanti di akhirat kita tidak dapat syafaat, Na'udzubillahi min. Maksudnya gimana dhayya'a sunnati ini? Menghilangkan, menyia-nyiakan sunnah, tidak mengamalkan sunnah Nabi, ya, tidak melaksanakan sholat berjamaah, tidak hadir di pengajian untuk thalabul ilmi dan lain sebagainya. Itu artinya dhayya'a sunnati, menyia-nyiakan, mengabaikan, menghilangkan sunnah. Na'udzubillah. Ayo sedikit demi sedikit stadium sedap dari hal-hal yang sekup pribadi kita dulu sebelum kita berbicara sunnah-sunnah yang lain. Kehidupan kita sehari-hari, mulai dari tata cara kita makan, tata cara kita tidur, tata cara kita bersuci, ya, berinteraksi dengan keluarga, memakai baju, memakai sendal, ya, itu adalah sunnah-sunnah Nabi. Di situ kita amal. Ya, misalkan makan pakai tangan kanan, ya kita ikuti. Makan dengan berdoa, baca bismillah, kita ikut. Itu semua harus ada dalam benak dan pikiran kita, bahwa kita melakukan itu semua dalam rangka menghidupkan, dalam rangka mengamalkan, mengikuti sunnah Nabi, menghidupkan sunnah Nabi. Ketika kita pakai sandal, misalkan didahului dengan kaki kanan sambil kita qala man ata'ani dan qala jannah. Kemudian Nabi menjawab, apa kata beliau? Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang menyalahiku, bertentangan dengan sunnah-sunnahku, menghilangkan atau menyia-nyiakan sunnahku, faqad aba, ketahuilah itulah orang yang tidak mau masuk yang diajarkan oleh ulama. Qala al-Fudail rahimahullah, Syekh Fudail mengatakan, semoga Allah merahmatinya, idza qila laka atuhibbullah, apabila dikatakan kepadamu atuhibbullah, apakah kamu mencintai Allah? Apa jawabannya? Idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu atuhibbullah, apakah kamu cinta sama Allah atau cinta sama Rasul? Jawabannya apa? Iya. Apa jawabannya? Umumnya tentu kita jawab iya. Tapi apa saran dari Syekh Fudail ini? Kata beliau, apabila dikatakan kepadamu pertanyaan, apakah kamu mencintai Allah? Saran beliau adalah faskut, maka sebaiknya engkau diam. Jangan jawab. Berarti yang gak jawab tadi selamat. Yang jawab iya ini, yang jawab iya ini gimana? Ya. Kenapa harus diam? Fa innaka in kunta, karena jika engkau buru-buru menjawab, ya kan? Kemudian jawabannya misalkan la, tidak, kafarta, maka engkau telah kufur. Na'udzubillah. Jelas nggak boleh ya jawab lain. Tapi nanti berarti apa? Wa in kunta na'am, tetapi jika engkau menjawab iya, falaisa wasfaka wa wasfal muhibbina fa'dharil maqta, maka sesungguhnya sifatmu itu, perilakumu itu belum menunjukkan
disebutkan sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasul. Fahdharil maqta, maka hindarilah, takutlah kepada celaan ataupun murka dari Allah Subhanahu. Jangan salah, lisan kita itu dicatat sama Allah. Apa ketika kita itu menjawab ya itu Allah tidak tahu? Tapi kata Allah, gue enak gitu, bukan handphone kan gitu. Kira-kiranya kan gitu ya. Maka sebaiknya kita diam sambil introspeksi. Inna sholati wa salati dibanyakan ya mati lillahi rabbil alamin. Hidupku mati, pura-pura hidupku mati. Waktunya untuk sholat aja enggak. Makanya artinya kalau berkata tidak jelas tidak boleh karena hukum. Tapi kalaupun berkata iya harusnya malu. Makanya kata Syekh Mudel, faskut yang lebih aman itu dia. Ya, makanya dia itu akhirnya dia cinta kepada Al-Quran. Sementara sekarang ini kita benar tak kita yang sudah cinta sama Al-Quran? Itu pertanyaan. Kalau cinta kepada Al-Quran kan otomatis kita selalu ngamunin Al-Quran. Kalau membaca Quran sehari itu pasti kan cinta. Tapi nyatanya baru sehari, sebulan gak baca Quran santai saja. Nah, berarti itu belum ada ciri dia cinta kepada Allah. Karena dia juga tidak. Hubbillah wa hubbul Quran. Dan ciri orang itu cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Al-Quran, hubbun Nabi, yaitu dia cinta kepada Nabi. Nah, udah mulai. Ciri cinta kepada Allah adalah cinta kepada Al-Quran. Dan ciri orang itu cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Al-Quran adalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita pertanyaannya sudah cinta belum sama Nabi? Sudah. Kalau jawab sudah baik, enak baik sudah. Banyak mengingat Nabi, artinya apa? Banyak bersalawat kepada Nabi. Pertanyaannya, ada nggak sehari kita 100 bersalawat kepada Nabi? 100 kali aja, nggak usah lebih. Emang mesti 100? Tidak, artinya 100 itu menurut saya angka minimal. Enggak, kalau asrama maghrib mah ada. Gimana sih orang cinta? Kalau kata bahasa Arab mengatakan mengapa saya aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu pasti dia akan banyak menyebutnya. Banyak mengingatnya. Iyalah. Ya, namanya orang cinta, teringat-ingat, terkenang-kenang, terbayang-bayang, kan itu sunnati. Dan ciri orang tersebut mencintai Nabi adalah dia mencintai sunnahnya, mengamalkan sunnah-sunnahnya tadi. Ya, dia suka wewangian, gitu. Karena Nabi mensunahkan untuk pakai wangi-wangian. Ya, kemudian sunnah Nabi itu diantaranya beliau senantiasa melaksanakan sholat malam, maka dia pun senang sholat malam. Rasulullah itu senang hadir di majelis ilmu, maka dia pun senang kepada majelis ilmu. Dan seterusnya sunnah-sunnah yang lain. Itu ciri cintanya seseorang kepada Nabi, yaitu dengan dia gemar melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Berjamaah dan cintai sunnahnya Nabi, dia mencintai akhirat. Ya, kalau sudah dia menghidupkan sunnahnya, ya, yang dicari tentu dalam menghidupkan sunnah itu adalah pahala dan ridho dari Allah. Dan pahala dan ridho dari Allah itu bukan dicari di alam dunia, nanti sempurnanya di akhirat. Wa innamal tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya diberikan pahala bagi kalian adalah nanti hari kiamat. Maka yang dia cari adalah ridho dan pahala dari Allah nanti di akhirat, maka dia lebih senang dan mencintai akhirat daripada balasan-balasan di dunia. Maka kalau kita masih sholat duha itu pengen supaya rezekinya wakeh, berarti itu arane dia lebih cintanya kepada dunia bukan kepada akhirat.
karena sholat duha nege karena pengen dunia. Tapi kalau kemudian dia menghidupkan sholat duhanya itu bukan karena dorongan itu semata-mata mencari ridha Allah, maka dia tidak semata-mata atau bahkan tidak ingin dengan sholat duha itu dia kemudian hanya sekedar mengharapkan balasan dunia, ya kemudian ingin dilapangkan rezekinya dan sebagainya, semata-mata sifatnya duniawiyah. Tetapi dengan sholat duhanya dia ingin betul-betul mencari ridha Allah, itu yang ada dalam niatan. Kalaupun kemudian disertai dengan kemudahan rezeki, kemurahan rezeki, alhamdulillah, tapi itu bukan menjadi niatan dan keinginan. Kalau kita kan kadang-kadang itu ya niatnya, sholat duha tidak bisa pakai rezeki. Nah, dorongannya itu kecil, kita dorongannya ya sesuatu yang remeh-temeh. Kenapa? Karena tadi mengamalkan sunnah itu tidak didasarkan kepada kecintaan kepada anaknya, serba panah dan sementara. Ini yang kemudian harus kita pahami. Ya, cinta kepada sunnah Nabi berarti dia cinta kepada akhirat. Wa alamatu hubbil akhirati, dan ciri orang itu cinta kepada akhirat, bughdud dunya, dia benci terhadap dunia. Ya, jadi kepada dunia ini dia tidak cinta, sebaliknya dia cintanya kepada akhirat. Dan dia benci terhadap dunia. Kehidupan dunia ini dia tidak senang. Ya, maka dia jalani dengan penuh kewaspadaan dan kehati-hatian. Karena di alam dunia ini banyak jebakan Batman. Ya, sementara kalau di akhirat sudah tidak ada lagi tipu daya jebakan. Maka itulah dia lebih mencintai akhiratnya daripada dunia. Darul bala dunia, tempatnya kita diuji di tempat. Nanti di akhirat baru namanya darul jaza. Ya, yaitu tempatnya kita mendapatkan, memperoleh balasan. Dunia adalah darul amal, tempatnya kita beramal, berinvestasi, berbuat yang terbaik. Tadi mazroah sebagai ladang. Ya, nanti kita tuai, kita panen hasilnya. Ya, dengan kemudian panennya banyak, pahalanya banyak, istrinya banyak, rumahnya banyak. Ya, nanti di akhirat, amin ya rabbal alamin. Ana asykuru nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mal shalihan tarda. Terus waslini fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa ana minal muslimin. Jadi kita bersyukur kepada Allah bahwa usia kita sudah sampai 40 tahun. Tentu ini adalah karunia kenikmatan yang patut kita syukur. Ya, itu ada dua, ada yang itu, ada yang kemudian juga di akhirnya itu wa ada filmi fi ibadika sholihin, dan masukkan ke golongan kami termasuk baik. Ya, Syekh Fudel bin Iyad ditanya, ya pernah ditanya, ya Aba Ali, ini barangkali lakobnya atau gelarnya ya. Seperti ini kita juga banyak punya bapak siapa anak namanya misalkan siapa namanya. Saya misalkan anak pertama saya namanya Kaisar, maka sering disebut Abi Kaisar. Di sini ya Aba Ali, mata yakunu rajulu sholihan, kapan seseorang itu dikatakan soleh? Beliau mengatakan idza kanatin nasihatu fi niyatihi, yang pertama adalah apabila nasihat itu selalu menjadi niatan dan keinginan. Ingin selalu memberikan nasihat. Jadi watawa bil haqqi watawa itu ada selalu dalam dirinya. Ya, maka dia tidak akan tinggal dia melihat adanya kemungkaran komentar. Selalu dia ingin berbuat, rasa takut ada di dalam hati.
kalau sudah ada rasa takut di dalam hatinya, otomatis dia akan menghindari berbagai macam kemaksiatan. Takut mau maksiat kepada Allah, maka artinya berarti dia terjaga dari amalan, menjaga adalah ya melindungi, mengajak kepada kebaikan. Kemudian yang kedua apa tadi? Rasa takut di dalam hati itu juga harus dipelihara. Kenapa? Rasa takut ya karena amal soleh itu idealnya tentu tidak dicampur aduk ya, artinya kalau dalam bahasa singkatannya itu apa, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah, itu nggak benar ya. Selain beramal soleh itu kita juga kemaksiatan harus kita hindari, dan itu akan bisa kita menghindarinya bila mana kita memelihara dalam hati kita rasa takut kepada Allah, takut mau maksiat, takut dengan murkanya, siksanya, dosa dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah hasil kufinisan, ya, menjaga lisan kita agar senantiasa berkata yang baik, jujur dan benar. Jangan pernah kita berusaha untuk berbohong. Kalau sudah berbohong sekali, nanti seterusnya bohong, menutupi kebohongan yang pada akhirnya nanti terungkap. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tentu saja al-jawarih, anggota tubuh kita ini, perilaku perbuatan kita ini menunjukkan amal-amal soleh, amal-amal yang baik. Saya kira ini hadirin sekalian saya hormati yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadi mari kita wujudkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi SAW, terutama di momen Maulid ini adalah terus berusaha untuk meneladani, mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, Nabi ini adalah manusia, sehingga kita pun untuk mencontohnya mudah. Andaikan yang diutus oleh Allah adalah seorang malaikat, maka otomatis kita tidak akan bisa mengikutinya. Ya, tapi karena yang diutus ini adalah manusia, walaupun tentu tidak sesempurna apa yang dilakukan oleh beliau, tapi kita masih bisa mengikutinya. Ya, misalkan dalam cara makan, ya Rasul makan kita ini. Ya, hanya memang kadang-kadang kita beda-bedain di sini. Bedanya memang kita dikit. Rasul itu sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Rasul sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Apa lagi pengajian buat tidur aja. Rasul sedikit marah, kita sedikit-sedikit tidak akan masuk surga. Man fi qalbi, orang yang di dalam hatinya misqala dzarratin min kibrin, walaupun hanya sebiji zurah dari takabur, dan makanya hati-hati sifat takabur, terutama takabur kepada Allah. Dengan apa? Dengan tidak mau bersujud, dengan tidak mau beribadah kepada Allah. Itu kan setan, iblis yang dilakukan itu. Ketika Allah perintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan, dia nggak mau. Kenapa? Karena dia merasa lebih tinggi. Dia tidak menyadari yang memerintah itu adalah Allah sebagai penciptanya. Itulah kalau sifat sombong dan takabur itu sudah merasuki dan menguasai diri seseorang, dia lupa darah. Bahkan dengan takaburnya ada manusia yang mengaku sebagai itu, seperti Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang tinggi. Akan berkuasa seperti itu. Maka hati-hati dengan sifat takabur. Dia saja kalau punya maaf sebelum tutup seperti biasa bagi jamaah sekalian yang ada orang di Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna jamaah hadzal Qur'an wa tafarraqna min ba'dihi wa ma'suma wa ta'ala wa la ma'ana syatiya wa la ma'luma bi rahmatika ya arhamar rahimin.
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita selesai mendengarkan tausiah dari Ustadz Kiai Haji Inas Nasrullah, Ketua MUI Kota Cilegon. Semoga bermanfaat. Barakallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk subscribe-nya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.